Seperti inilah suasana di dalam kapal setelah meninggalkan dermaga Merak. Namun setelah ini kapal kemungkinan akan singgah lagi di Kecamatan Penyinggahan dan Kecamatan Muara Bahu. Untuk biasanya sih ada penumpang guys yang akan ikut ya di kecamatan tersebut. Seperti inilah suasana di berada lantai 2 kapal Akbar Amanda. Saat ini sebagian penumpang santai guys di depan ya, khususnya di lantai 2. Dan di tengah ini adalah lampu sorot kapal yang menyorot ke depan. Jadi kalau malam guys ya, setelah melewati Merak, maka di kapal ini ada petugasnya yang menariki biaya atau ongkos perjalanan. Nah itu ya, penumpang didatangi satu persatu untuk ditarik biayanya. Untuk ongkosnya sendiri dari Pembagun menuju ke Samarinda normalnya 350.000 guys. Cuma teman-teman bisa nego harga ya sama juragan. Kalau misalnya dari Kecamatan Merak menuju ke Samarinda itu untuk di lantai 2 juga 150.000 guys. Seperti ini guys ya. Ini petugas yang menarik biaya dari penumpang. Lantai 2 sendiri guys ya, kapasitas penumpang itu kurang lebih 119 penumpang. Lokasi perusahaan batubara guys, tepatnya di daerah Bunyut, Kutai Barat. Jadi kalau malam cahayanya sangat terang sekali guys. Belakang saya itu sudah ada yang sarapan ya. Jadi saat ini pagi jam 6 ya. Dan kapal sudah melewati beberapa desa ya. Dan saat ini memasuki wilayah Kutai Kartanegara. Ini saya lihat nih daerah Serong seperti ya guys ya. Daerah Serong masuk di kecamatan sebelum Kutai Kartanegara. Jadi saat ini saya antri mau mandi dulu guys. Nggak antri juga sih. Jadi pagi-pagi sekali jam 6 di kantin sendiri sudah buka ya guys ya. Jadi kalau kalian lapar atau mau sarapan di sini sudah siap. Ibu itu bangunnya jam 5. Dan saya mau kasih lihat juga teman-teman seperti inilah di dalam toilet atau WC kapal taksi Mahakam. Nah ini kapal Akbar Amanda seperti ini guys di dalamnya ya. Jadi ini sama seperti kapal-kapal taksi yang lain. Jadi di sini tuh ada ember dan kalau mau ngambil air nih ada tempat untuk ceboknya Dan ini adalah kerannya guys. Nah ada sediakan keran tuh kalau mau mandi. Jadi airnya langsung dari air Sungai Mahakam. Dan kalau mau boker, nah ini lubangnya guys. Lumayan gede ya. Akhirnya sudah
sudah selesai mandi guys ya. Nyaman, segar pagi ini guys. Dan saat ini sudah sampai di Desa Senoni dan Selerong dan Sanggulan guys. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Desa Sanggulan. Jadi Desa Sanggulan ini masih satu wilayah ya guys ya, dengan Desa Senoni dan Desa Selerong. Jadi desa ini saling berhubungan guys. Ketika matahari sudah mulai timbul dan menampakkan cahayanya, kita mulai bisa melihat lagi pemandangan-pemandangan di sepanjang Sungai Mahakam. Dan kali ini yang akan sering kita lihat pagi ini di daerah Selerong 10 ya guys, adalah tongkang batubara dan takbut yang menariknya. Jadi seperti inilah pemandangan pagi yang rutin kita lihat di Sungai Mahakam. Dalam kapal sendiri pagi ini masih beberapa penumpang masih tertidur ya guys. Kalau lihat di luar sih sebenarnya sudah terang. Ya Bu Haji. Nah guys ya, jadi suasana pagi ini sebagian penumpang masih ada yang tertidur dan sudah ada yang bangun, bahkan mandi ya. Sebenarnya terang sih guys ya, cuma karena ditutup pakai tirai jadi agak gelap bagian dalam ini. Dan saya juga mau menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, apakah di Sungai Mahakam ada buayanya? Ya, Sungai Mahakam ada buaya. Yang paling terkenal adalah buaya muara Sungai Mahakam. Jadi buaya ini habitatnya berada di daerah pesisir atau sungai yang berbatasan dengan laut guys. Jadi buaya Sungai Mahakam itu lebih banyak di daerah muara. Sedangkan untuk daerah hulu buaya juga ada, cuma sedikit guys, dan jarang sekali terlihat ya, kecuali buaya darat. Bercanda guys. Dan ada juga teman-teman yang bertanya, Bang, berapa sih dalamnya Sungai Mahakam? Wow, ini pertanyaan yang bagus juga guys ya. Saya senang juga nih. Jadi saya juga tuh belajar guys. Kalau ada pertanyaan begini, saya jadi belajar ya. Ingin tahu juga saya. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca, Sungai Mahakam itu memang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan Timur. Jadi Sungai Mahakam ini memiliki panjang 920 km, membentang dari hilir sampai ke hulu guys. Dan luasnya sendiri 149,277 km persegi. Kedalamannya, nah ini dia kedalamannya ya, berkisar 30 meter sampai 40 meter. Sedangkan lebar sungainya sendiri bisa dari 300 sampai 500 meter. Jadi kalau di hilir Sungai Mahakam itu sungainya masih lebar guys. Makin ke hulu sungainya makin menyempit dan makin dangkal ya. Seperti yang teman-teman lihat di video-video saya perjalanan menggunakan kapal taksi Mahakam dari Samarinda sampai ke Hulu Mahakam. Bagaimana teman-teman lihat sungainya ya, makin ke hulu makin sempit guys. Bahkan di tengah sungai di daerah hulu itu bisa diseberangi menggunakan jalan kaki guys, lompat dari batu ke batu ya. Saking menyempitnya menyempitnya Sungai Mahakam maksudnya. Cuaca di luar cukup dingin ya guys ya. Jadi saya masuk ke dalam sebentar tuh mau ganti baju tebal ya. Soalnya dingin banget guys pagi ini ya. Inilah kasur saya. Kasur tempat saya tidur dan mengecas HP ya. Saya ambillah posisi di sini biar nyaman. Bagian dalam di lantai 2 pagi ini guys ya. Jadi situ update guys ya setiap kondisi situasi di dalam kapal.
pagi, siang, malam, bahkan ya pagi lagi seperti ini. Saat ini kapal sudah memasuki wilayah Sebulu. Jadi Sebulu ini merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Sebulu juga berbatasan dengan Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Morakaman, dan merupakan salah satu wilayah penghasil batubara di Kutai Kartanegara yang memiliki luas wilayah 859,5 km persegi. Dan Sebulu sendiri terbagi dalam 14 desa. Dari 14 desa tersebut, diantaranya adalah Desa Bloro, Desa Giri Agung, Desa Lekak Kidau, Desa Menangguadaya, Desa Sanggulan, Sebulu Hilir, Sebulu Modern, Sebulu Hulu, Segihan, Selerong, Senoni, Sumbersari, Tanjung Harapan, dan Desa Mekarjaya. Saat ini kapal melintasi sebuah penyeberangan yang cukup ramai di Kecamatan Sebulu, yaitu penyeberangan Serbaya. Nah, di sini tuh memang ramai sekali guys ya, penyeberangan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Dan berdasarkan informasi yang pernah saya dengar, di sini rencananya akan dibangunkan jembatan Mahakam. Tujuannya memudahkan akses masyarakat dan menghubungkan beberapa wilayah di daerah Kutai Kartanegara hingga sampai ke Kutai Timur. Ini aktivitas penambangan pasir ya di Sungai Mahakam. Pagi ini masih di daerah Sebulu karena kapal mengambil jalurnya agak ke tengah guys ya, menjauhi kampung di seberangnya. Jadi kita hanya bisa melihat dari kejauhan ya Desa Sebulu. Dan ini sudah saya zoom guys, ternyata memang kecil sekali ya kelihatannya. Dan selama perjalanan di pagi ini kita akan disuguhkan aktivitas batu bara seperti tongkang seperti kapal takbut yang menarik tongkang kosong dibawa mudik untuk diisi, dan kemudian kalau penuh dibawa lagi ke hilir guys ya. Oke guys, jadi perjalanan milir menggunakan kapal taksi Mahakam seperti ini itu waktunya lebih cepat guys dibanding saat kita mudik kemarin ya. Jadi kalau milir berangkat jam 7 dari Longbagun, itu tiba di tujuan Samarinda besok harinya sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Beda ya kalau kita mudik, itu waktunya lebih lama guys, 2 hari 2 malam. Berangkatnya hari Sabtu, tiba di tujuan Longbagun hari Senin. Karena kapal agak lambat, yang pertama karena memang melawan arus, jadi perjalanan agak lama guys ya. Untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan menggunakan kapal taksi Mahakam, informasinya bisa diakses di Instagram info kapal Mahakam,
atau teman-teman bisa datang langsung ke pelabuhan Samarinda, yaitu pelabuhan Sungai Kunjang. Jadi kapal ini berangkat setiap hari bergantian jam 7 pagi guys dari Samarinda. Dan kapal yang berangkat sendiri mempunyai tujuan masing-masing. Pada hari tertentu ada 3 kapal guys yang berangkat ya. Dari 3 kapal tersebut, yang pertama tujuan ke Longbagun, yang kedua tujuan ke Kecamatan Melak, dan 3 ke Kecamatan Muara Pahu. Untuk tarifnya sendiri, kapal taksi Mahakam ini bervariasi guys ya. Jika teman-teman ingin jurusan ke Longbagun, itu tarifnya untuk penumpang di lantai 2 350.000, sedangkan di bawah 320.000. Tapi itu bisa dinego lagi guys sama juragan kapalnya untuk soal harga. Sedangkan untuk jurusan ke Kecamatan Melak, biayanya di lantai 2 150.000 per orang, sedangkan di lantai bawahnya 120.000. Jadi bedanya kalau nggak salah 30.000 guys. Lebih cepat dari perkiraan awal ya guys ya. Ternyata kapal kami tiba di Tenggarong kemungkinan pukul 8.30 atau setengah 9 pagi guys ya. Dan saat ini sudah memasuki kota Tenggarong. Sebentar lagi kapal akan bersandar. Para kru di kapal guys ya, di depan berkumpul. Sebentar lagi tiba, jadi wajah-wajah ceria dari para kru kapal ini. Ini Pak Wele yang selalu ceria ini guys. Sekarang sudah memasuki daerah kota Tenggarong. Jadi Tenggarong ini sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebentar lagi kapal akan merapat dan bersandar di dermaga Aji Imbut, Tenggarong. Ini namanya Rudi, tapi di kapal dipanggil apa namanya? Jabes. Terus apa lagi? Jabes saja. Jabes. Ini namanya Bang Sain. Bang Sain ini orang Sulawesi ya. Salam-salam buat keluarga di Sulawesi, Bang Sain. Salam-salam buat keluarganya. Ini Bang Sain ya, buat keluarganya di Sulawesi. Jadi beliau bekerja di kapal Akbar Amanda. Doakan ya, beliau sehat selalu, dan buat keluarga yang di Sulawesi sehat ya. Ya. Amin. Bapak Ola salah satu juragan senior di kapal Akbar Amanda guys ya. Nah, beliau ini yang selalu bergantian dengan Bapak Abdul Fatah di sampingnya membawa kapal Akbar Amanda. Ada salam-salam Kak Pak buat keluarganya Pak. Salam keluarganya di Sulawesi. Ya, mudah sehat selalu. Dan sehat selalu Pak ya. Iya. Selalu dilancarkan terus nih usaha dan rezekinya. Di dermaga Aji Imbut Tenggarong sendiri guys ya, itu sudah ada kapal KM Nur Anissa yang bersandar lebih dulu, dan sekarang sudah bertolak lagi menuju ke Samarinda. Ini bersamaan ya, milir menuju ke Samarinda kapal KM Nur Anissa. Sekarang bergantian kapal Akbar Amanda yang akan bersandar di pelabuhan Aji Imbut Tenggarong guys. Di pelabuhan sendiri sudah banyak yang menunggu guys ya, penumpang. Ini penumpang yang ikut mudik sebenarnya. Sedangkan kalau milir itu nggak ada penumpang yang ikut, malahan yang ada penumpang yang turun ke pelabuhan guys ya. Nah, seperti ini suasana pagi hari di pelabuhan Aji Imbut, Kota Tenggarong seberang. Dan sebentar lagi kapal Akbar Amanda akan merapat dan bersandar guys ya. Ramai sekali guys ya. Wah, mantap banget nih. Halo Ibu. Akhirnya selamat lagi ketemu sampai di Tenggarong kita ya.
Nanti kita coba turun guys ya, langsung ke pelabuhannya. Kita review lagi sedikit. Ya walaupun sebentar gak apa-apa lah. Oke guys, Akbar Amanda 1 sudah merapat di pelabuhan dan penumpang sebagian turun di Pelabuhan Tenggarong ini ya. Jadi Pelabuhan Tenggarong ini bisa dibilang pelabuhan yang cukup penting guys ya, dan merupakan pelabuhan tempat transitnya kapal taksi Mahakam. Jadi setiap kapal taksi Mahakam baik yang mudik maupun yang milir pasti menyempatkan untuk singgah di Pelabuhan Tenggarong. Dan itu wajib guys ya, karena di sini juga ada namanya take fast ya, karena untuk laporan perjalanan setiap kapal taksi Mahakam. Mas Catur, turun di sini kah? Iya. Oke, Mas Catur akhirnya turun di Tenggarong nih guys ya. Mudahan sukses terus Mas Catur ya. Amin. Amin. Tempat tim nih. Ya. Ya. Oh, satu tim ya? Satu tim berangkat ya. Akhirnya tiba lagi di Pelabuhan Tenggarong guys ya, selama 4 hari, dan akhirnya saya balik lagi di Tenggarong. Dan suasana Tenggarong lumayan ramai hari ini guys ya di pelabuhannya ya. Ini kapal dari arah Samarinda belum datang guys ya. Jadi kapal yang dari arah Ulu aja nih baru tiba pagi nih. Nah 2 kapal lagi dari arah Samarinda belum tiba. Nanti di perjalanan kita akan ketemu dengan kapal dari arah Samarinda dan saya akan record lagi.